Ketika Jin Lao melihat bahwa pisau besarnya terlempar, sebuah hati mulai tenggelam. Identitas Luo Zeng sangat penting bagi orang-orang Yi. Jin Lao tidak ingin Luo Zeng mengambil terlalu banyak risiko, ia lebih bersedia untuk melindungi Luo Zeng. Hanya saja kinerja Hou Luo Zeng sangat bagus, dan dia tidak bisa terlalu banyak berkecil hati. Untungnya, Luo Zengzhen menunjukkan kemampuan sihirnya, memimpin orang-orang ke kota. Setelah menghadapi keluarga sipir, bagaimanapun, mereka masih terjebak dalam situasi putus asa. Saya tahu bahwa kematian Jin Lao tidak akan membawa Luo Zeng ke ruang ini. Sama seperti Kim yang bingung, ada pusaran air di langit. Kekuatan magis ini. Cahaya bintang kecil itu terpantul di mata tua Jin Lao, dengan cahaya hijau cemerlang. Setelah Ming Wei melempar pisau cincin, seluruh orang sudah dikosongkan, dan akhirnya mengaitkan balok di sisi atap, jadi dia menggantung di udara dengan satu tangan. Pada saat ini dia secara alami sangat cemas. Tetapi bahkan jika sekuat Ming Wei, dalam kehidupan orang-orang, ada ribuan cara, dan semua jenis kekuatan magis, tidak ada cara saat ini. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri, anak kecil. Ming Wei diam-diam melafalkan dalam hatinya. Dia sangat yakin akan mukjizat, karena proses pertumbuhannya sendiri merupakan mukjizat. Dia percaya bahwa Luo Zeng juga. Hasilnya tidak mengecewakan Ming Wei, dan di bawah sorotan cahaya, wajahnya tersenyum tipis. Ilusi Baise tidak berharap Luo Zeng menggunakan trik ini. Dia pada awalnya bertekad untuk memiliki pedang. Itu hanya jarak pendek dari Luo Zeng. Dia bisa membanting sesuai dengan cahaya bintang, dan berjongkok di depan Luo Zeng, dan berjongkok di EP masyarakat kulit putih. Boom! Ketika cahaya bintang mengenai EP, semua energi biru dengan cepat menyebar, dan bila di tangan sihir Baise juga pecah seketika. Bahkan tangan kanan ilusionis Baise yang memegang EP juga mendengar dentuman, dan dia tidak mampu menarik tangannya dari gagang. Di bawah kekuatan yang luar biasa, lengannya mengikuti. Rusak. Setelah cahaya bintang menghancurkan EP, benda itu jatuh ke tanah dan membentuk lubang hitam seukuran semangka. Ilusi Baise melihat pemandangan ini, wajahnya agak lamban, bahkan rasa sakit dari lengan yang patah diabaikan. Siapa yang akan menyelamatkanmu sekarang? Luo Zeng menatap ilusi Baise dan tersenyum, dan tangan kanannya terangkat lagi. Kristal kebenaran terkondensasi lagi dan mulai berputar dengan cepat. Sebuah pusaran hijau muncul kembali di atas langit, dan sedikit cahaya bintang lahir. Setelah menyadari bahwa ilusi masyarakat kulit putih yang buruk datang, tidak ada keraguan sedikit pun, dan dengan cepat mundur ke belakang. Tapi ini sudah terlambat, dan cahaya bintang jatuh sangat cepat. Jika setiap orang memiliki kultivasi, tidak dikelilingi oleh kehidupan orang-orang, ada kemungkinan untuk melarikan diri, dan tidak ada cara untuk menghindari tubuh fana. Boom! Jejak bintang hancur dan menghancurkan bahunya. Ketika cahaya bintang jatuh ke tanah, dia menelan seluruh tubuhnya. Ilusi Baise jatuh. 67.356. Di kejauhan, seruling dan es penuh dengan horor, dan dada yang bergelombang menunjukkan kegelisahan saudara-saudari. Meskipun mereka tidak berurusan dengan ilusi Baise pada hari kerja, mereka dapat melihat bahwa rekan mereka begitu tragis, tentu saja itu sangat memilukan. Lebih penting lagi, bahkan ilusi putih telah terbunuh oleh anak ini, yang sekarang dapat memblokir Luo Zeng. Keluarga mereka tidak memiliki. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka bukan, Bobing, dan seruling adalah pemimpin, mereka tidak bisa mundur, dan bahkan lebih mustahil untuk melarikan diri. Saudaraku, di mata es, ada warna yang pudar. Peluit itu juga mengangguk. Sebelum mereka pergi, mereka sudah bertekad untuk mati. Bahkan sekarang, keluarga sipir mungkin tidak akan kalah. Premisnya adalah untuk membersihkan bocah di depannya, bahkan jika dia bertarung dengan hidupnya dan pergi bersamanya. Hei, hei. Keduanya mulai terbang di sekitar Luo Zeng, dan juga mendorong energi biru ke ekstrim. Hei. Es itu terbang, dan pisau terbang itu membuat garis putih tipis dan langsung menuju Luo. Luo Zeng kini telah meninggalkan sangkar yang dibuat oleh kedua saudara dan saudari itu. Saat dia melompat ke kanan, dia berlari menuju es. Es. Peluit melihat adegan ini juga sangat terkejut saat mengemudi ke sisi ini, sambil mengendalikan kupu-kupu ke arah Luo Zeng Wei. Di bawah screen, Luo Zeng mengangkat pedang panjang yang dimasukkan di pinggir jalan. Di bawah sinar lampu hijau, kupu-kupu itu dengan cepat diledakkan olehnya, dan jaraknya dari es dengan cepat ditarik lebih dekat. Gigi es dan perak digigit, dan itu mengkhawatirkan. Dia tidak mundur dan menyapa Luo Zeng. Hancurkan. Di bawah tergesa-gesa ke Luo Zeng, pisau terbang di tangannya meledak pada saat yang sama, membentuk berantakan puing-puing untuk menutupi Luo Zeng. Jika terkena potongan-potongan ini, Luo Zeng akan diputar secara keseluruhan. Peluit yang datang setelah pendaftaran Luo juga memanggil sejumlah besar kupu-kupu, sekali lagi membentuk situasi pengepungan. Kali ini Luo Zeng tidak ragu, dia tiba-tiba berhenti, dan mengulurkan tangan dan dengan lembut. Hei! Cahaya bintang kecil jatuh ke seruling. Peluit telah melihat kekuatan cahaya bintang hijau ini. Ketika dia melihat tangan Luo Zeng, dia merasakan desahan di hatinya dan melompat dari belakang. Untungnya untuk Baiyun, dia menghindari cahaya bintang yang jatuh. Tetapi sementara dia menghindari cahaya bintang, pisau tipis dan berkibar terbang langsung ke arahnya. Ketika dia belum mendarat, dia dibutakan oleh pisau terbang. Di bawah semburan darah, dia berlutut di tanah dan memutar lehernya terus-menerus. Jenis cedera ini fatal bagi tubuh manusia. Saudaraku. Wajah-wajah Yan Bing yang sedikit hijau telah mulai berubah, dan rasa sakitnya sudah jelas. Es di bawah amarah, sebenarnya memegang dua pisau terbang, bergegas ke Luo Zeng. Bagaimana itu bisa menjadi lawan Luo Zeng di es yang erat? Dia bergoyang dan menghancurkan beberapa pedang, dan mematahkan pisau terbang di tangan es, dan pedang terakhir menunjuk alisnya.
Maaf. Tindakan S hampir setara dengan meminta kematian. Di mata saudara-saudari, Luo Zeng melihat ketidakberdayaan. Dalam hal posisi yang berbeda, Luo Zeng hanya dapat memilih untuk membunuh, dan perang ini tidak benar atau salah. Setelah tembakan Luo Zeng membunuh Es, peluit dan ilusi putih, situasi keluarga sipir berubah tajam. Ketiga orang ini awalnya adalah pemimpin dari 3 tim keluarga sipir. Ketika mereka meninggal, moral keluarga sipir yang tersisa turun dengan tajam. Segera jubah hitam itu berada di ambang kehancuran, pelarian, kematian. Sejumlah jubah hitam yang bersikeras dianiaya dengan cepat dibunuh. Setelah kurang dari waktu yang harum, daerah sekitarnya kembali tenang, hanya menyisakan bau darah.